Sahamadani TV, mutiara Islam, menyinari jiwa, mengajarkan hikmah dengan kalam Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel @salamadani TV. Saluran yang menyajikan berbagai info keagamaan, baik tauhid, syariah, ibadah, maupun muamalah. Setiap episode menyajikan sesuatu yang menarik untuk memenuhi kebutuhan Anda. Channel ini diproduksi oleh Strategic Communication Center, SCC, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung, Fikom Unisba. Terima kasih atas dukungan Anda dan selamat menikmati, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan bekerja dengan cara misterius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tolongin saya, Pak, tolong! Teriak seorang remaja SMA yang mengendarai sebuah Mio merah. Saya terperanjat bukan main. Bagaimana tidak, ia berteriak meminta tolong di tengah Jalan Raya Soekarno-Hatta, tepat setelah belokan Pindad. Lalu lintas malam itu melaju cepat. Dan tiba-tiba ada remaja yang memepet motor saya, membuat kendaraan di belakang menjadi kagok. Dalam gelapnya malam yang lengang itu, saya menghentikan motor. "Memang kenapa?" tanya saya. "Itu Pak, ada yang ngejar saya," jawabnya panik. "Siapa?" "Saya juga tidak tahu Pak, tiba-tiba dia mengancam saya, katanya dia anak gangster." Beberapa detik kemudian, sebuah motor lain datang dan mengerem mendadak, menyesuaikan laju kendaraan kami. Pengendaranya bertanya dengan nada keras, "Bapak saha? Bapak saha?" Saya memilih tidak menjawab. Kami akhirnya menepi ke sisi jalan agar tidak mengganggu pengguna jalan lain. Dengan mesin motor masih menyala, saya bertanya pada remaja yang baru datang itu, "Sebenarnya ada apa?" Remaja itu berkata, "Saya lagi naik motor, tiba-tiba dipukul sama anak itu," sambil menunjuk remaja yang tadi meminta tolong. Kemudian ia bertanya lagi, "Bapak siapa? Naon iyo? Lepaskan!" sambil mengibaskan tangan saya yang refleks menahan lengannya. Hanya dalam hitungan detik, ia pergi begitu saja. Aneh. Saya pun bertanya pada remaja yang meminta tolong. Ia menjelaskan, "Saya lagi naik motor, Pak. Tiba-tiba dia suruh saya berhenti. Saya tidak mau. Terus dia minta dompet saya. Katanya mau lihat KTP. Saya bilang tidak bawa. Dia marah dan tidak percaya. Saya kabur, tapi dia ngejar terus." Saat itu saya menduga kuat, kemungkinan besar itu adalah modus pembegalan. Pelaku menuduh korban melakukan pemukulan, meminta dompet dengan alasan mengecek identitas, padahal tujuan utamanya adalah merampas dompet atau motor. Jika remaja itu berhenti dan menyerahkan dompetnya, bisa jadi ia kehilangan semuanya. "Rumah di mana?" tanya saya. "Riung Panyilekan, Pak," jawabnya. "Jauh juga." Ia berkata, "Saya takut pulang." "SMA mana?" "SMA Pasundan, Pak." "Baik, saya kawal dari belakang." Saya kemudian mengantarnya sampai gerbang Riung Panyilekan meski mata saya tak begitu awas di malam hari karena mata kanan ablasio retina. Ia pulang dengan selamat, alhamdulillah. Dalam perjalanan pulang, pikiran saya tak berhenti bertanya, mengapa saya harus lewat jalan itu? Mengapa tidak memilih jalan lainnya yang biasa saya lewati? Mengapa saya harus berada persis di waktu dan tempat ketika remaja itu membutuhkan pertolongan? Siapa yang membuat rangkaian peristiwa itu terjadi begitu tepat waktunya? Pertanyaan itu terjawab dengan sendirinya, Allah lah yang mengatur semua itu. Tidak ada yang kebetulan, qadarullah semua dijalin melalui kehendak Tuhan. Di balik rangkaian kejadian yang tampak sederhana, ada campur tangan ilahi yang bekerja dalam senyap. Komunikasi intuitif.
Para ulama menjelaskan bahwa segala kejadian yang berlangsung pada diri manusia telah berada dalam ketentuan Allah. Allah berfirman, "Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasira." Tiada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Kullu syai'in biqadarin, hatal ajzi wal kaisi, awil kaisi wal ajzi." Segala sesuatu telah ditakdirkan, bahkan kelemahan dan kecerdikan seseorang. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi menegaskan bahwa setiap pertemuan, peristiwa, hingga lintasan hati seorang hamba terjadi dalam kerangka takdir Allah, meskipun manusia tetap diberi ikhtiar. Karena itu dalam setiap kejadian yang tampak kecil maupun besar, seorang mukmin diajarkan untuk berkata, "Qadarullah wa ma syaa fa'ala." Ini telah ditakdirkan Allah dan apa yang Dia kehendaki pasti terjadi. Dalam konteks ini, lintasan hati, intuisi yang muncul dalam batin seseorang bukan sekedar perasaan samar. Ia adalah bagian dari komunikasi intrapersonal yang memandu langkah tanpa disadari. Komunikasi intuitif sering dianggap tidak ilmiah. Tetapi dalam perspektif komunikasi kontemplatif, intuisi merupakan bentuk pesan batin. Intuisi bekerja sebagai navigasi halus dalam diri seseorang, sebagai bagian dari cara manusia membaca tanda, keadaan, dan kehendak Allah yang mengalir dalam hidupnya. Dengan demikian, apa yang tampak sebagai kebetulan sejatinya adalah bagian dari komunikasi batin manusia. Sebuah kesadaran halus yang menghubungkan hati dengan peristiwa di sekitarnya, dengan ketentuan Allah yang menuntun langkah-langkah kehidupan. Itulah rahasia Allah. God works in mysterious way. Allah memberi pertolongan dengan cara yang seringkali tak dipahami oleh hambanya. Demikian episode kali ini. Semoga bermanfaat. Jika Anda terinspirasi tema kali ini, dukunglah channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam cahaya ilmu yang suci, terangilah hati yang hapus maknawi. Selhamdani lentera iman, menyebar hikmah sepanjang zaman. Selhamdani TV, mutiara Islam, menyinari jiwa, mengajarkan hikmah dengan kalam Allah, penyejuk hati, menggapai ridha ilahi. Alunan zikir menggetarkan rindu, mengajak hati kembali bertamu pada cahaya kasih ilahi, membawa damai sejati. Mari bersama teguhkan iman, ikuti sunnah, raih keberkahan dengan ilmu, amal dan doa, menuju surga yang dijanjinya. Selhamdani TV, mutiara Islam, menyinari jiwa, mengajarkan hikmah dengan kalam Allah, penyejuk hati, menggapai ridha ilahi. Mari bersama teguhkan iman, ikuti sunnah, raih keberkahan dengan ilmu, amal dan doa,
menuju surga yang dijanjinya. Sahamadani TV, mutiara Islam, menyinari jiwa, mengajarkan hikmah dengan kalam Allah, penyejuk hati, menggapai ridha ilahi. Ya Allah, bimbing langkah kami di jalan lurus penuh rahmat-Mu. Sahamadani terus berseri, menjadi cahaya hakiki. Ya Allah, bimbing langkah kami di jalan lurus penuh rahmat-Mu. Sahamadani terus berseri, menjadi Sahamadani TV, mutiara Islam, menyinari jiwa, mengajarkan hikmah